Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Pemirsa di mana saja berada, kami berada di rumahnya Pak RW, Pak Denny Baca. Ingin menanyakan sejauh mana RW 09 itu selama dia menjabat sebagai ketua RW. Pak RW, sejak kapan menjadi RW 09, Pak? Terima kasih Pak Dan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya dilantik itu 9 tahun yang lalu, sekitar 2015. Ya. Saya mendapat amanah khususnya dari warga RW 09 lewat para ketua RT menunjuk saya, mengangkat saya. Waktu itu calonnya sih hampir banyak ya, ada 13, terus harus sampaikan visi misi itu 6 orang, dan semuanya mengundurkan. Keberadaannya gimana, Pak? Ini udah maju atau gimana Pak waktu Pak Denny masuk ke sini? Waktu saya dipercaya dan dilantik oleh Pak Lurah waktu itu, saya terima estafet dari Pak Dodo itu, langsung menghitung belanja masalah, Ya. kerusakan infrastruktur, terutama jalan itu hampir 9 kilo. Nah, waktu itu saya melaksanakan karena harus ada lobby-lobby ke pemerintahan. Ya. Waktu itu 2016, setahun saya menjabat, silaturahmi ke teman-teman khususnya di Pemkot. Nah, alhamdulillah itu pertama itu Jalan Riung Sekardung Lestari. Ya. Nah, itu dicor di beton. Ya. Alhamdulillah waktu itu salah satu pejabat dari Pemkot menghubungi saya gitu kan. Ya. Pada ini alhamdulillah saya terlaksana. Itu kan cukup bagus itu, jadi pindahin titik lah. Ya. Alhamdulillah bisa bermanfaat kan gitu. Nah, dari situ terutama di daerah belakang ya, di RT 5, RT 6, alhamdulillah buat silaturahmi saya sama teman-teman di Pemkot. Terus saya membentuk tim, waktu itu membentuk tim infrastruktur. Nah, kebetulan teman-teman pengurus, para ketua RT pada kompak gitu kan. Ya. Kita nyicil tiap anggaran APBD, baik APBD murni atau perubahan. Alhamdulillah RW 9 terus gitu kan. Dan terakhir kemarin di Jalan Riung Endah. Keberhasilan masalah jalannya itu udah berapa kilo, Pak? Sekarang itu dari 9 kilo itu mungkin tinggal 1 kilo lagi lah, tinggal 1,5 kilo lah. Di mana itu, Pak? Itu di Riung Karya Juang, Riung Karya Juang 4, 5, sama Riung Resmi, Riung Jembar. Terus di RT 06 di Riung Bagja itu ada 2 titik lagi lah. Itu bisa teratasi lah, terselesaikan gitu. Jadi karena RW 09 itu cukup luas ya. Ya. Berapa RT itu? 10 RT ya. Kemarin juga TPS hampir 9. Waktu kemarin Pilpres sama Pileg itu kita 9 TPS. Jadi sebetulnya RW 9 itu bisa dimekarkan menjadi 3 RW atau 2 RW. Cuman persoalannya waktu itu para tokoh masyarakat itu banyak yang usulannya itu ke saya itu jangan Pak RW, karena mereka itu baru selesai ngurus kayak sertifikat, terus kan BPKB sama STNK. Tiba-tiba kalau ngegeser 1 digit itu kan geser lagi gitu. Itu persoalannya gitu kan. Jadi karena
di Perwal itu dulu diatur bahwa kalau mau pemekaran itu harus hasil musyawarah mufakat. Meskipun kita agak rugi ya, karena RW 9 luas sekali, hampir sama dengan Kelurahan Rancanumpang jumlah penduduknya. Terus kita dapat PIPPK itu kan cuma 100 juta ke bawah itu, makanya saya sama teman-teman yang berkepentingan, khususnya teman-teman di Pemkot atau di Pemprov gitu, saya istilahnya lobby-lobby. Alhamdulillah, karena mereka juga APBD-nya terbatas gitu kan. Yang dulu jalan buntu, Riung Galih itu kan semenjak berdirinya perumahan ini belum tersentuh. Nah, itu pun sempat ramai karena kalau dari pemerintah tuh jalan buntu, nah, tapi alhamdulillah pemerintah kota ini memperhatikan lah. Nah, sebetulnya sih lobby dulu karena anggaran terbatas, ya kita harus sering lobby kan gitu kan. Selain jalan, apa yang sudah dicapai Pak? Nah, jalan dari infrastruktur, nah sekarang kan ke penerangan jalan. Terus yang belum teratasi penerangan jalan itu ya alhamdulillah lah, sudah beberapa titik, baik ada yang swadaya, terutama satu ini kan banyaknya swadaya, atau yang lain. Kebetulan anggaran tahun kemarin ya kita juga dapat beberapa titik lah, Riung Endah, Riung Sari, Riung Kampus sama Riung Kalbu. Nah, apa yang ke depan sih saya Riung Bandung khususnya di lingkungan RW 09 itu Cang Baranang lah. Nah, yang saya masih PR itu urusan banjir pada urusan banjir ini kan klasik ya, klasik. Makanya ini harus dibikin teamwork yang ini, jadi tidak bisa itu tinggal ini, jadi harus benar-benar direncanakan. Nah, kalau kita udah perencanaan yang bagus, terus muncul RAB kan kita bisa lobby lah gitu kan. Oh iya, alhamdulillah di RW 9 terutama di wilayah RT 5, 6, 3 kalau 4 ya sudah mandiri lah, swadaya gitu. Di Riung Bandung itu khusus PDAM itu kan kadang-kadang ada yang dapat, kadang-kadang enggak kan gitu. Nah, kebetulan waktu itu saya berdiskusi sama Pak Asep, partner saya di salah satu tempat tempat diskusi, kita ngajukan ternyata tempat itu swadaya kan ya, ada tokoh masyarakat yang membantu. Nah, kebetulan dari pemerintah Kota Bandung juga turun itu hampir bersama ya. Bapak hari tulisan waktu itu ngomong abis di bantu sekarang nanti Pak biasa curang lancar gitu Pak, peminta sakit itu terakhir sekarang harapan Pak RW ya untuk ke depan gimana tuh Pak? Ya harapan saya sih sekarang ini udah kompak ya, baik para ketua RT, pengurus gitu kan, pada guyup. Mungkin Pak Dadang tahu sendiri lah, di era COVID ya alhamdulillah kita bahu-membahu. Terus di tahun kemarin juga kita ngayangin HUT RI ke-78 juga alhamdulillah. Nah sekarang itu kan HUT RI ke-79 alhamdulillah semua kegiatan Pak Dadang tuh persis lah, dari kegiatan catur semua lah, berbagai kegiatan pertandingan antar RT. Ini meja 2 kasih Pak Agus. Perayaan 17 Agustusan. Bentar Pak, direkam dulu. Oh iya. Ya, Kasih meja 2 Pak Agus. Agustusan itu kan Pendapat setiap tahun dari ruangan ini. selenggara. Ya enggak? Ya. Tetapi saya lihat pasang surut. Nah ini menunjukkan semangat kita dari kemerdekaan tercermin di situ. Kenapa?
mohon arahan ke panitia lomba Nah ini yang perlu digali. yang mau Ya. sistem Kemerdekaan perhitungannya itu seperti apa. diperoleh dengan pengorbanan. Gimana? Sedangkan kita ini yang tinggal menikmati saja. Nah, kenapa menikmati saja? Susah. Jadi mestinya harus bersemangat. Bagaimana mengisi, bagaimana semuanya ini Ya. agar supaya tetap bisa Pertama, dipertahankan dan ditingkatkan. Ya. Nah itu pesan saya untuk Karang Taruna. Ya, coba itu bagaimana supaya semangat kita untuk menjambut hari kemerdekaan ada yang berani lawan Buana? lihat saja nanti saksikan sendiri apakah setiap rumah akan pasang bendera merah putih. Orang masa Aku melihatnya ke situ aja. Ini hari-hari nasional. Dulu tidak diperintah ini banyak ada yang terus apa lampu biasa semakin lama semakin suruh. Jangankan pasang lampu berwarna, pasang bendera merah putih saja tidak. Pemanasan aja Pak biasanya. Dikumandani saja juga tetap aja. Iya betul Pak. Ada diberitahu pasang bendera tidak ada. Ya. Oh iya. Sekarang kita lihat dulu penghormatan kepada merah putih itu luar biasa. Sekarang kita lihat merah putih sampai sobek-sobek dedel banyak kawan didiemin saja. Atau ada yang mau jadi wasit biar Pak Agus lawan Buana? Di mana itu? Semuanya orang pasti tahu. Bendera sampai Sistem penilaian. nggak ada yang negur. Aku cari Sistem orangnya penilaian kembali ke kita pakai 21 makanya ini itu semua peserta dekat stop dulu kita jelasin. ada masjid Al-Khemah, jalan muter terus belok ke kiri harus stop. Kamu kalau pas di totokan itu lihat ada bendera merah putih sudah sobek nggak karuan. Hah? Itu cari orangnya itu nggak ada. Padahal itu undang-undangnya, Itu mah kasih tahu. undang-undangnya itu orang itu bisa dihukum itu, Parahnya wasit ya. bisa dihukum. Loh, sampai sekarang masih ada itu. Kemarin dicari lagi tuh orangnya, tutup. Dibelokkan, tok gitu. Ini yang Buana gimana? Ini kita nggak akan nilai kalau tidak ada lawan Buana. Jadi ini bukan nih kelurahan sana. Kelurahan Cipang, bukan kelurahan kita. Ada putra nih. Kalau dulu itu dibuling, itu sudah warnanya orang. Itu tegur itu juga. Daripada saya lawan Pak RW nanti. Kalau dengan bendera merah putih saja penghormatannya kurang, terus kemudian bagaimana? Nggak perlu maksa ya, lawan ibu. Oke. Nah ini anak-anak muda sekarang, coba lihat nanti itu, cari orangnya itu. Oke, perhatikan semua. Wasit, Saya belum ketemu itu udah 2 kali nih saya cari. perhatikan semua wasit dan peserta. Tutup semua. Ini eksibisi. Mungkin Pak, buat terakhir ada pesan-pesan yang ingin disampaikan kepada masyarakat, kemudian Bersemangat bersatu. 21 poin. Indonesia ini tidak akan maju kalau kita tidak bersatu. Four Ya. pindah. Jadi yang menentukan itu rakyat. Rakyat itu maunya apa? Jadi kalau rakyat memutuskan A, jadilah A negara ini. Ada yang mau ditanyakan dulu dari Salah memutuskan, salah jadinya. Semuanya sudah terbukti. Ya. Sekarang tinggal kalian sendiri. Masa depan adalah masa depan kalian. Ya. Kita hanya melihat saja. Oh, gitu. Oke. terima kasih Pak. Jadi kuncinya itu bagaimana masyarakat Riung Bandung itu khususnya warga 09 guyup, solid dan bahagia. Jadi saya konsepnya harus bahagia gitu. Jadi pengurus RW itu ternyata Pak Dadang tidak semudah ya. Jadi kita itu waktu kadang-kadang lagi istirahat, jadi harus 24 jam. Ya. Jadi kadang-kadang apalagi kalau urusan ada persoalan warga yang meninggal, kan yang namanya meninggal kan tidak
tidak kita minta waktu harus jam sekian kan. Kadang-kadang jam 1, jam 2 malam, terus kadang-kadang warga ada persoalan gedor-gedor ya, meskipun lagi istirahat ya kita harus layani kan gitu kan. Jadi karena saya itu sudah lama jadi udah hobi berorganisasi ya Pak Dadang. Jadi saya tuh pengen hidup itu bermanfaat minimal di lingkungan sendiri kan gitu kan. Ya, alhamdulillah Pak Dadang semenjak masuk Riung Bandung kan tahu sendiri jalan-jalan infrastruktur terutama di rumah Pak Dadang dulu kan itu alhamdulillah kan itu juga dapat rezeki. Jadi karena kita silaturahmi baik dengan pemangku jabatan ya alhamdulillah, jadi setiap ada ini sebelum ke orang lain kan saya selalu ke RW 09 ya. Jadi ke depan itu tetap terutama banjir lah, banjir ini harus kita sama-sama, tidak bisa oh RT 1, oh RT 2, RT harus sama-sama karena menyangkut komplek Riung Bandung itu pada ya. Jadi soal air sudah tidak masalah ya. Kemudian penerangan juga masih ada mungkin sedikit-sedikit ya, gitu ya. Terus jalan tinggal 1 kilo lagi ya. Jadi infrastruktur udah hampir tuntas ya masalah itu. Nah mungkin ada yang belum, kira-kira yang agak beratnya itu apa itu yang ya sebetulnya yang belum tersentuh lah. Ya, Riung Bandung itu kan khususnya pencurian motor ya, tingkat keamanannya emang agak rawan juga kan gitu kan. Ya. Nah ini harus kolaborasi dengan bukan di RW 9 aja kan gitu. Karena pintu masuk jalan tikus ke RW 9 kan ya. Banyak juga gitu. Jadi kalau infrastruktur terutama di bidang keamanan kan mahal pada ya. Jadi kita kalau misalnya portal tiap pintu masuk harus dijaga, itu kan mengeluarkan biaya yang tidak murah ya. Gitu kan. Nah itu kita pikirkan sama-sama lah mangga gitu kan. Terus banjir pada yang tadi saya katakan ya. Itu. Jadi banjir harus tidak bisa parsial, harus sama-sama kan gitu. Sebetulnya kita ada jalur induk sih. Jalur induk kalau kita bareng-bareng gitu kan. Insya Allah Riung Bandung itu bebas banjir karena tidak punya saluran induk pada. Ya. Jadi Padang sendiri kan tinggal di sini lihat susukan kan bulak belok kan gitu kan. Gitu Padang. Ya, terima kasih penjelasan dari RW 09 bagaimana suka dukanya, bagaimana berhasilnya atau susahnya mengatur warga. Ternyata jadi RW itu tidak semudah apa yang dibayangkan Pak ya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.